Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita nih ada di Taman Sari di Kota Banda Aceh. Ini daerah situ nggak kenal. Membaca sholawat kepada Rasulullah bukan hanya untuk kepentingan kita yang ada di dunia ini, kepentingan biasanya sama orang pada kepentingan hajatnya, pengen bayar utang lah, pengen dagangnya rame lah, dan segala macam kan. Bukan hanya itu, kita membaca sholawat mendekatkan diri kepada Allah, kepada Rasulullah. Kita baca sholawat, mudah-mudahan syafaat beliau, walaupun syafaat beliau bukan hanya di akhirat tapi di dunia juga, namanya juga syafaat. Syafaat itu kan apa ya, pertolongan, bantuan, tambahan. Kalau dulu waktu saya kecil-kecil dibilang kalau misalnya kita timbangan kita itu kurang, nanti ditambah sama Rasulullah. Karena satu hari saya dengar Syekh Ali Jabir berceramah, beliau bilang gini, ada satu orang yang semuanya amalnya udah ditimbang, tetapi tinggal sedikit lagi yang belum dinaikin timbangan, tetapi masih berat di sebelah kiri. Jadi amal baiknya itu ringan, amal buruknya banyak. Lalu sampailah pada amal yang terakhir dinaikkan, ternyata cuma impas di tengah. Lalu datanglah seorang malaikat tuh, wajahnya udah mulai bengis begitu melihat, udah mulai galak begitu melihat amalnya sedikit, amal buruknya yang banyak. Malaikat udah mulai kelihatan wajahnya garang kan. Tapi kemudian datang seseorang, orangnya itu cakep betul. Ini peristiwa di Padang Masar ceritanya, beliau berkisah. Ketika ditimbang, ternyata ketika ditimbang itu beliau masukkan sesuatu, orang tuh udah ketakutan gitu, udah khawatir yang ditimbang itu kan, nih masuk neraka habis-habisan kalau kayak gini nih. Lalu dimasukkanlah sesuatu kecil dari kantongnya, tiba-tiba itu timbangannya malah berat ke kanan. Nggak sangka itu benda kecil aja itu. Lalu orang itu heran, siapa ini orang ini? Kok luar biasa, benda kecil ditaruh yang dikeluarin dari kantongnya dimasukin, kok timbangan saya yang tadinya berat ke kiri jadi berat ke kanan. Lalu beliau bertanya, Tuhan tunggu sebentar, jangan pergi dulu, saya mau bertanya kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan ini siapa? Kok bisa begini amal saya tadinya sedikit kok jadi berat ke kanan? Nggak kenal sama saya? Enggak, siapa Tuhan ini? Padahal kita udah lama kenal, dia bilangnya. Tapi kamu belum pernah lihat saya. Sayalah Muhammad bin Abdullah. Engkau Tuhan adalah Rasulullah? Ya, katanya kan. Nah, begitulah Syekh Ali Jabir berkisah. Sayalah Muhammad bin Abdullah. Taulah dia bahwa yang meletakkan syafaat itu, yang meletakkan benda kecil itu di sebelah kanan dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dulu engkau selalu membaca salawat kepadaku. Ini kecil ini kecil-kecil ini kalau ditaruh di sini menang ini dibanding yang lain. Lalu terbukti memang betul-betul ketika ditaruh di situ, yang lain yang kosong-kosong itu, yang ringan-ringan itu jadi berat amal perbuatan baiknya. Nah inilah makanya ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau kami mau nemui engkau di akhirat nanti, di mana kami bisa menemui engkau? Au kama qala Rasul, pertama saya ada di depan mijan, kedua di depan timbangan. Nah itu seperti peristiwa tadi, yaitu Rasulullah memberikan syafaat. Yang kedua, kalau nggak ada saya di situ, saya adanya di depan Siratal Mustaqim, jembatan titian sirat itu. Beliau berdoa, Allahumma salim ummati, Allahumma salim ummati. Beliau berdoa untuk umatnya supaya selamat melewati titik itu. Semua makhluk lewat situ, semua manusia lewat situ. Lalu beliau berkata lagi, kama qala Rasul, kalau tidak ada juga di depan pintu gerbang surga, di depan jannah itu Rasulullah memberikan air kepada umatnya, diminumkan kepada umatnya nahrul hayat dengan tangannya sendiri yang penuh berkah. Lalu nggak pakai gelas, memang gelasnya udah disediain di situ, tapi kita diambilkan oleh Rasulullah dengan tangan beliau yang penuh berkah, sehingga kita bisa minum langsung dari tangan Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya cuma buat siapa? Buat hamba-hamba Allah, umat-umat Rasulullah yang orangnya itu selalu rajin membaca salawat. Baca salawat kepada Rasulullah tanpa pamrih-pamrih, tanpa iming-iming, tanpa yang lain, hanya mengharapkan keridhaan Allah.
Ya Bang, tapi kan saya ini membaca selawat memang betul-betul ada maksudnya ini. Kalau bisa dapat pahala di akhirat juga, kalau bisa saya ini masalah saya selesai ya nggak apa-apa. Kan Rasulullah sendiri bersabda waktu itu ketika ditanya sama sahabatnya, ya Rasulullah, berapa kadar saya bersalawat kepada engkau dalam satu ibadah saya, dalam satu kesempatan ibadah saya? Beliau berkatakan, masih atas engkau. Kalau begitu ya Rasulullah, kalau begitu apabila kau tambah maka lebih bagus ya Rasulullah. Kalau begitu saya tambah lagi menjadi sepertiga. Masih tak, terserah kau berapa aja boleh, tapi kalau mau tambah lebih bagus. Akhirnya dia berkata, sahabat Rasul berkata, ya Rasulullah, kalau gitu saya menjadikan semua waktu yang ada kesempatan saya berzikir itu saya baca selawat kepada engkau 100%. Apa kata Rasulullah? Au kama qala Rasul, kalau begitu izan, kalau gitu Allah akan mengampuni dosamu, Allah akan mencukupkan kebutuhan-kebutuhanmu, dan Allah akan menyampaikan hajat-hajatmu, Allah akan menghapus dosa-dosamu. Nah Rasulullah juga mengajarkan begitu. Apabila engkau mau berdoa, maka pertama pujilah Allah, lalu bersalawat kepadaku, lalu berdoalah. Kita memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita membaca salawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu kita memohon doa kita kepada Allah. Ya Allah, yang membaca salawat kepada Rasulullah, hamba berdoa kepada engkau ya Allah, mudah-mudahan masalah-masalah menjadi mudah, yang susah-susah menjadi mudah, yang nggak selesai menjadi selesai, yang sehat menjadi sakit. Nah begitu, menjadi yang sakit menjadi sehat, terbalik deh tuh. Yang sakit menjadi sehat, yang udah sehat makin sehat, yang kurang berkah jadi berkah. Nah begitulah, itu nggak apa-apa, namanya juga berdoa kepada Allah. Yang lebih cakep lagi, bangun malam tahajud di sepertiga malam, baca sholawat apa Bang? Baca aja sholawat, semua sholawat boleh, tapi apa bentuk sigot sholawat boleh. Biasanya yang kalau diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma sholli, biasanya begitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat Sajaratun Nukut boleh baca 400 kali. Atau sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimi abai wa umahat boleh. Atau assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah boleh. Atau sholawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca selesai sholat, waktu dalam sholat boleh. Atau sholawat munjiat boleh, sholawat nariyah boleh. Sholawat macam-macam bentuk sholawat itu, sigot sholawat itu boleh kita baca tengah malam. Setelah itu kita membaca doa kepada Allah, memohon kepada Allah setelah sholat 2 rakaat. Itu kalau kita membaca sholawat tengah malam, saya pernah membaca itu dalam kitab Abdullah Sholawat ala Sayyidi Sadat, siapa yang membaca sholawat munjiat di tengah malam 1000 kali setelah sholat hajat, maka maksud, keinginan dan cita-citanya Allah kabulkan. Nah itu, ini Bang, saya udah baca banyak banget, tapi kalau belum dikabulkan ya baca lagi. Karena saya juga merasakan itu dari doa-doa yang saya mohonkan kepada Allah, nggak ada yang langsung instan. Tapi ada sih, ada yang langsung instan, tapi kelasnya dikit-dikit. Misalnya hari itu saya butuh uang untuk membayar rumah atau membayar apalagi itu, ada beberapa kali itu, ya dalam beberapa jam itu aja dapat. Tapi kalau hajat-hajat besar itu kita perlu kesabaran. Mintanya jangan pikir kok nggak dapat nih, jangan begitu. Pengen masuk kerja yang lebih baik, selain kita berusaha, kita juga harus membaca salawat kepada Rasulullah dan bersabar. Namanya juga sesuatu itu kan ada prosesnya. Allah menciptakan langit, bumi, Nabi Adam dan semua itu kan ada prosesnya. Makanya kita ikuti aja prosesnya, terus membaca salawat. Yang penting adalah membaca salawat penuh keikhlasan. Mudah-mudahan yang lain akan muncul. Dulu saya pernah diceritakan sama guru saya, sama Pak Yai itu, kalau kita ibaratkan kita nanam padi, itu rumput pasti tumbuh. Tapi kalau kita nanam rumput, padi nggak bakalan tumbuh. Nah begitulah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini saya ada di Taman Sari di tengah kota Banda Aceh, nggak jauh dari Masjid Raya Baitur Rahman, cuma beberapa meter aja kalau jalan. Lalu ini di depan tempat yang dulu pernah saya jalan kaki waktu masih muda-muda. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini ya jadi renungan buat kita lah, bahwa salawat itu kita ucapkan dengan ikhlas, dengan penuh kecintaan kepada Rasulullah. Rasulullah akan menerima segala sesuatu yang dibawakan dengan cinta kepada beliau. Baca salawat dengan penuh cinta kepada Rasulullah, mudah-mudahan Allah mengabulkan. Sabar, berharap kepada Allah, meminta syafaat kepada Rasulullah. Karena Sayyidina Umar juga bertawasul istilahnya. Kita membaca salawat juga bertawasul. Nah, kalau ada orang yang nggak sependapat dengan tawasul, ya itu terserah mereka lah. Saya nggak mau berdebat, males. Berdebat pun kagak ada ujungnya. Karena saya berpegang pada suatu hari
Sayyidina Umar bin Khattab mengangkat tangannya dan berkata, "Ya Allah, dengan syafaat paman Rasulullah, tolong turunkan hujan." Nah, begitulah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita semua bisa selalu dekat kepada Rasulullah. Bersabar mengamalkan salawat dengan penuh ikhlas. Allahumma ya muyassir wa ya dabiru kulli kasir wa ya dabiru kulli farid yasir alaika asir kulla asir fataisir asir hazatuna ilaika kasir wa anta alimun biha wa kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.